Saya memohon saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin. Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, nggak ada kita, silakan. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, seketika elektabilitas dan popularitas Prabowo anjlok begitu kan. Kenapa? Ya, saya katakan seperti itu. Kita lihat saja. Prabowo ke rakyat Jateng, berilah suaramu untuk Lutfi Yassin. Ini gimana logikanya begitu kan? Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, seorang yang telah bertugas dan mengabdi di Jawa Tengah cukup lama, dan juga Saudara Gus Taj Yassin Maimun, putra dari guru saya, Kiai Haji Maimun Zubair, yang telah juga mengabdi cukup lama di Jawa Tengah sebagai wakil gubernur. Jenderal Lutfi mengabdi berjenjang dan berakhir mengabdinya sebagai Kapolda di Jawa Tengah. Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok dan akan bekerja bersama dengan saya di pusat. Kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat. Untuk itu, saya memohon saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun. Dengan demikian, kita akan memiliki suatu tim yang sangat kuat untuk membawa kemajuan yang sangat cepat di negara kita, di Jawa Tengah dan di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu harapan saya, itu anjuran saya, dan itu permohonan saya kepada rakyat Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Selamat berjuang. Merdeka! Artinya kok menjadi tukang endorse? Bukankah Prabowo 10 hari yang lalu mengatakan urusan masalah pilkada ya biarlah masing-masing silakan. Saya waktu itu melihat pernyataan dari Prabowo, ini Prabowo tidak cawi-cawi, tidak seperti seorang Jokowi begitu kan. Tapi pada kenyataannya sudah endorse seperti ini, saya kira apa yang kemudian dilakukan oleh sosok Prabowo justru akan menjadi tolak ukur kita bahwa kemampuan sosok dari seorang presiden di situ begitu kan, ternyata endorse seperti itu, cawi-cawi malah terang-terangan begitu.
Makanya banyak ya, saya kira sosok Prabowo ini lebih baik daripada Mulyono. Ternyata ya kita lihat saja, masyarakat bisa menilai. Tidak bolehlah ya seorang presiden cawi-cawi seperti itu. Ini masalah usulan pilkada. Ini gimana begitu? Artinya apa? Artinya Prabowo ini tersandra di sekelompok-kelompok ya orang-orang yang gabung kepada sosok Prabowo. Sudah tahu bahwa Ahmad Lutfi Tanjazin sudah di depan mata kalah kok begitu kan? Tiba-tiba kepanikan luar biasa ketemu dengan seorang Jokowi, ketemu dengan Prabowo. Ini artinya apa? Masyarakat hari ini sudah cerdas, bos. Sama dengan Ridwan Kamil, dipastikan sudah kalah begitu kan ya. Karena secara elektabilitas mereka anjlok di situ, ya ketemu dengan Jokowi, ketemu dengan Prabowo. Secara tidak langsung begitu kan ya. Legitimasi strategi begitu kan ya untuk menunjukkan bahwa saya ini didukung Prabowo. Akhirnya ketemulah dengan Prabowo, ketemulah dengan sosok seorang Jokowi. Ini saya kira ini gimana begitu kan ya. Ya coba kita lihat ya apa yang disampaikan Pak Prabowo ini. Saya kira wah di luar dugaan. Ya inilah politik yang ada begitu kan ya. Artinya apa? Saat Pilpres Mulyono tidak netral ya. Sekarang saat pilkada Prabowo tidak netral. Ini kan derajatnya turun di situ begitu kan ya. Ini presidennya turun kelas. Ini tersandra loh ya. Ingat ya. Mungkin Prabowo jangan ya mau kalau diajak endorse, diajak aja ini begitu kan. Itu merupakan blunder kepada sosok seorang Prabowo. Kenapa? Bisa saja begitu. Prabowo didorong ya pada akhirnya tenggelam di situ. Akhirnya Gibran yang elektabilitas dan popularitasnya yang dianggap bisa bekerja. Ini mungkin strategi yang dimainkan seperti itu begitu kan ya. Jadi jangan heran kalau kalau kemarin ya banyak yang mengatakan bahwa sosok Prabowo ini begitu kan tidak mau masalah soal pilkada. Silahkan yang lain. Tapi pada ujung-ujungnya ini gimana begitu kan? Ini kan logikanya kan aneh juga ya. Secara tidak langsung ini kan aneh juga ya. Saya berpikir bahwa apa yang kemudian dilakukan sosok Prabowo ini benar-benar blunder ya. Tidak boleh lah ya seorang presiden masa harus ada endorse sana sini, harus dukung ini, dukung itu. Logikanya gimana ini Prabowo ini? Saya yakin dan saya yakinnya di sekeliling Prabowo ya yang ingin menjerumuskan Prabowo begitu kan. Saya kira Prabowo sendiri begitu mungkin karena terpaksa atau bagaimana. Tapi yang jelas bagi kami masyarakat sudah paham. Ya, kita berharap ya pemimpin seperti itu ya agar demokrasi akan lebih maju, demokrasi akan lebih berkembang. Tapi pada ujung-ujungnya Prabowo ya tidak netral juga begitu kan. Ini logikanya gimana? Padahal belum 1 bulan loh. Jadi inilah yang kita lihat, yang kita rasakan hari ini begitu kan. Udahlah, masalah pilkada, masalah urusan rakyat ya. Sosok seorang presiden dan wakil presiden dan menteri-menteri kan nggak usahlah sana sini begitu kan. Pada ujung-ujungnya masyarakat akan tahu bagaimana posisi yang hari ini. Kalau kalah ya kalah, kalau menang ya kalah, kalau benar ya benar, kalau kalah ya kalau salah ya salah. Itu pada hakikatnya sebagai seorang pemimpin. Tapi saya yakin bahwa Prabowo ini ya dijerumuskan begitu kan ya dari para sekeliling orang-orang yang kemudian dari sekeliling dari Pak Prabowo begitu. Janganlah masalah-masalah kayak begituan begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya Pak Prabowo ini levelnya sudah ya internasional. Sudah banyak yang ketemu ya kepala-kepala negara bertemu dengan sosok Prabowo. Tapi pada kenyataannya justru ini akan merendahkan harta dan martabat sebagai seorang presiden. Masa endorse seperti itu begitu kan? Udahlah, nggak usah cawe-cawe masalah soal pilkada ini. Biarkan. Kalau memang di situ adalah strateginya PDIP ya silahkan pasrahkan kepada PDIP. Kalau ini strateginya masalah masyarakat ingin memilih si A, ya silahkan begitu kan. Jadi sosok presiden itu netral ya. Pernah nggak Pak SBY, pernah nggak Gus Dur, pernah nggak Ibu Megawati begitu kan ya. Pernah presiden-presiden yang lain kecuali Mulyono begitu kan mengendorse salah satu calon ya. Ini saya kira tidak ada di situ begitu. Hanya di sinilah Prabowo turun kelas.
Kasihan banget begitu kan ya. Jadi artinya apa? Saya yakin Pak Prabowo ini tetap tegas dan konsisten bersama rakyat. Tapi di sekeliling mereka inilah begitu. Sama dengan Jokowi. Di sekeliling Jokowi lah yang kemudian bisik ini, bisik itu, bisik ini, bisik itu. Saya kini kalah. Bisa saja ujungnya seperti itu begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya Pak Prabowo sebagai presiden ya juga ikutan endorse calon yang kemudian masyarakat Jawa Tengah sudah paham, Pak. Ya, masyarakat Jawa Tengah sudah paham siapa yang akan menang. Masyarakat Jawa Tengah yang akan dicoblos sudah ada kok begitu kan. Ngapain? Ya takut kalah, takut apa begitu kan? Jadi saya kira hal-hal kayak begituan ya kapan mau maju bangsa kita, demokrasi kita kalau presidennya ya ikut-ikutan masalah soal endorse sana sini. Monggo Pak Prabowo ini mungkin ya blunder begitu kan ya, tapi jangan sampai diulangi kembali Pak ya. Saya kira dengan adanya tujuan seperti ini kan sama aja endorse begitu kan ya. Kalau mau endorse silakan. Ya Pak Andika juga di endorse. Itu aja begitu kan. Makanya kalau toh pada hakikatnya adalah Ahmad Lutfi Tanjazin yang kemudian di-endorse ya bisa saja ya silakan Pak Andika dengan dengan wakilnya ya juga di-endorse begitu kan. Tapi perlu diingat begitu kan. Jangan-jangan Pak Prabowo ini menganut sistem teori yang dilakukan oleh Mulyono. Kalau dia di-endorse Tanjazin berarti kan lawannya. Bisa saja jadi begitu. Bisa saja seperti itu. Makanya Prabowo ini menganut teorinya Mulyono begitu kan ya. Kalau di endorse itu adalah Tanjazin berarti itu sebaliknya ya. Artinya mendukung Pak Andika. Secara logika begitu. Coba kita baca lagi ya beritanya. Ini sangat menarik loh begitu kan ya. Kok ada seorang presiden endorse sana endorse sini. Prabowo ke rakyat Jateng, berilah suaramu untuk Lutfi Tanjazin. Mari kita baca. Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mempercayai tokoh yang tepat untuk memimpin Provinsi Jawa Tengah kepada Ahmad Lutfi dan Tanjazin Maimun. Prabowo menilai keduanya memiliki pengalaman dan pengabdian yang panjang di Jateng. Hal ini diungkapkan Prabowo dalam sebuah video yang diunggah calon gubernur Jawa Tengah yang nomor urut 2 Ahmad Lutfi melalui akun Instagram resminya. Dalam unggahan itu tampak Ahmad Lutfi dan Tanjazin berada di antara Prabowo. Bahkan yang lebih lanjut, Prabowo menilai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 itu merupakan tim yang cocok. Menurutnya, keduanya akan udah bekerja bersama dengan pemerintahan pusat. Bahkan untuk itu, ya, Prabowo secara terang-terangan memohon kepada masyarakat Jateng agar memilih pasangan Lutfi Tanjazin di Pilkada. Prabowo mengatakan Lutfi Tanjazin akan membantu membawa kemajuan dengan cepat di daerah. Bayangkan. Saya kira apa yang disampaikan sosok Prabowo ini blunder begitu kan. Sampai memohon-mohon seperti itu. Padahal ini sosok seorang presiden loh begitu kan. Ya, kalau sosok presidennya seperti itu, maka kemudian yang terjadi adalah sama aja dengan kepemimpinan Mulyono begitu kan. Ya, demokrasi kita melihat perkembangan di Indonesia saat ini. Kalau demokrasinya maju, ya setidaknya ekonominya juga sama-sama maju. Ya masa iya di negara-negara lain ekonominya maju, ya demokrasinya turun. Ada sebagian demokrasinya turun, ekonominya juga maju. Di Indonesia, apakah Indonesianya akan anjlok? Apakah demokrasinya juga anjlok? Siapa yang menjadi pandangan dan acuan untuk menyambut negara emas ini kan? Kan begitu logikanya. Saya kira Prabowo begitu kan. Kalau menganut teorinya Mulyono, mungkin ini benar ya. Pak Prabowo ya bukan tidak mungkin akan mendukung Andika dan wakilnya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.